Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rapot Merah Ramadan Podcast Mencari Berkah spesial Herbercast di bulan Ramadan yang akan membahas tentang keislaman. Herber, kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Faisal Suhartoyo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kurikulum Ramadan ala Rasulullah. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan dan ini masih di awal ya, Ustaz. Masih di awal. Harapannya kita bisa punya rencana nih yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah pastinya, sehingga Ramadan kali ini bisa dijalani dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menggapai Ramadan yang lebih baik, kira-kira tuntunan apa sih yang sesuai dengan Rasulullah? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pembukaan dulu ya. Alhamdulillahi wa kafah wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa muwafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Banyak sekali orang bertanya tentang apa sih yang harus kita lakukan di Ramadan supaya kita bisa seperti mengikuti Rasulullah kan gitu ya. Nah, kalau saya mengambil dari sirah dulu. Bagaimana? Karena bermula dari sirah itulah nanti kita akan coba mengambil hikmah dari hal tersebut. Jadi kalau kita cek dalam sirah, ternyata turunnya perintah Ramadan itu di Quran surat kedua ayat 183 itu kan unik. Satu-satunya perintah ya untuk melakukan suatu ibadah, tapi perintahnya itu turunnya 1 bulan sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita cek, nyata Quran surat kedua ayat 183 itu turunnya di tanggal 2, bulannya bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Sangat dekat ya dengan Ramadan ya, Tad. Artinya sebetulnya kalau dibanding syariat yang lain itu dia cukup jauh. Termasuk jauh ya. Iya, kenapa? Karena syariat yang lain itu perintah turun langsung dikerjakan. Berarti ada mungkin dikasih waktu buat persiapan Ah itu, sepertinya ya. itu. Nah, sehingga ketika dikatakan kok 1 bulan, kenapa dari bulan Sya'ban ini? Karena ternyata hikmahnya adalah untuk persiapan, untuk persiapan. Sama seperti halnya, kalau banyak mungkin kita tahu Rasulullah SAW itu berdakwah pertama kali di Makkah 13 tahun kan gitu ya. Iya. Sebetulnya beliau itu tidak 13 tahun digunakan untuk dakwah semua enggak. Tidak full selama Tidak 13 full. tahun itu ya. Iya, ternyata 3 tahun awal itu digunakan oleh Allah untuk mendadar, mentatar, memberikan pembekalan pada Rasulullah. Jadi artinya, ya kalau kita bandingkan dengan syarat yang lain, syarat sholat, turun perintahnya besok kerjakan. Langsung ya. Langsung. Ya, perintah untuk berpindah kiblat. Turun perintahnya saat itu juga langsung dikerjakan. Juga. Ya, perintah untuk meninggalkan khamar. Turun perintahnya langsung dikerjakan. Tapi khusus untuk Ramadan itu beda. Iya. Ramadan itu beda. Kenapa Ramadan beda? Karena Ramadan di sini ya butuh persiapan, butuh persiapan. Lah pertanyaannya apa yang harus kita persiapkan? Nah itu. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Pertama kali akan saya ambil dari sirah. Saya membandingkan dengan sirah Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu. 3 tahun di awal, ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, itu kan kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika beliau turun dari Gua Hira pulang, itu beliau menggigil. Ya, kenapa kok beliau menggigil? Ternyata beliau itu mengalami suatu tekanan, rasa berat gitu ya. Ya. Rasa berat, kenapa berat? Beliau merasa seakan-akan itu bebannya luar biasa. Ya. Bebannya luar biasa yang beliau rasakan. Ya. Maka Allah memberikan suatu treatment supaya beliau tenang. Maka ketika beliau itu sampai di rumah, kemudian diterima oleh istrinya, dibukakan pintunya, kemudian beliau diajak, kemudian diarahkan ya ke tempat tidurnya, kemudian beliau mengatakan zammiluni zammiluni. Ya. Itu kan sebetulnya beliau sedang merasa down. Ya. Kenapa? Karena beliau belum siap. Terus apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Nabi Muhammad tenang? Ternyata yang ditreatment adalah hatinya. Maka di situ di masa 3 tahun itu turunlah Quran surat Al-Muzammil. Apa sih treatmentnya biar hati kita tenang? Nah, surat Muzammil sebetulnya sudah menyampaikan itu. Ya, kan Quran surat 73 itu. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila.
Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Apa sih yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Ternyata Allah yang menyampaikan, ya ayyuhal muzammil. Ya, kenapa kok Allah menggunakan istilahnya dengan selimut? Ya. Kan unik kan? Iya. Kenapa kok harus selimut? Nah, kenapa Kenapa tuh? nggak yang lain ya kan? Ternyata selimut di sini tuh ada dua fungsi. Dua fungsi selimut apa? Yang pertama, selimut itu fungsinya untuk menghangatkan. Menghangatkan ya. Ya, kita kalau malam tidur kedinginan, Tarik tarik selimut. selimut. Ya, Apalagi cuaca hujan pas kayak hujan kayak hari gini. ini ya. Hari ini Masya Allah, nih Tegal masih rain season ya. Iya. Jadi masih banyak ini hujan yang turun intensitasnya tinggi. Nah, itu ketika narik selimut, ya, itu kan kita pengen apa? Pengen hangat, Pengen hangat. supaya kita nyaman. Nah, sesungguhnya Allah yang mengatakan, kalau kamu pengen nyaman, jangan nyari yang lain. Selimut yang sesungguhnya itu bukan manusia, bukan apa, tapi selimut sesungguhnya itu ya aku. Ya. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Salah kalau ente cari selimut yang lain. Kan gitu ya. Iya, Iya. betul. Fungsi yang kedua, selimut itu dia memberikan rasa aman. Mas, pernah nggak antum itu ketika dulu kecil, kita bangun tengah malam sendirian, Ketakutan. ketakutan, kita tarik Tarik selimut. selimut biar gak ketahuan siapapun Ah, gitu ya. biar kita nggak takut kan gitu Iya. ya. Artinya apa? Selimut itu memberikan kita keamanan. Nah, Quran surat Al-Muzammil, kalau kita pahami betul, ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Sungguhnya Allah yang mengatakan, kalau ente manusia pengen mendapatkan kenyamanan, pengen mendapatkan ketenangan, ya, jangan cari aku. Gimana caranya supaya bisa mencari Allah? Qumil laila illa qalila. Bangun. Bangun tengah malam. Bangun, ya, bangun malam hari. Ya. Allah nggak minta seluruh malam kok. Hanya minta sedikit aja. Illa qalila, sedikit aja. Itu yang mungkin paling susah Itu. kita jalani ya. Betul. Tengah Ya, malam harus bangun ya. Kalau Ramadan mungkin mudah ya karena ada sahur ya di itulah dalamnya ya. kurikulum Ramadan inilah Allah bentuk sesungguhnya supaya kita tuh terbiasa. Nah, kalau dari ayat surat Muzammil tadi kita tahu disuruh bangun malam, ya kan? Qumil laila illa qalila. Kapan malamnya? Kan malam itu panjang. Iya, Ya, ditegaskan lagi, nisfahu pertengahan. pertengahan. Bisa pertengahan malam bisa. Awingkus atau sepertiga awal, lebih sedikit kan gitu ya. Iya. Auzid alaihi atau sepertiga akhir. Setelah itu bangun apa Pak yang kita lakukan? Ya kita lakukan bangun itu ya sholat. Ya, Nggak cuma bukan bangun pas lagi mungkin mohon maaf kebelet ya kita. kebelet. Nah itu. Ini maka saya kadang-kadang saya canda dengan jamaah itu, malaikat itu kanan kiri mencatat. Iya. Catatannya lengkap. Ada uraian, ada ketenangan, ada keterangan. Ya, tapi jangan sampai nanti catatan amal kita dibuka, isinya ternyata uraiannya bangun malam, tapi keterangannya kencing, kencing, kencing. Mohon maaf ya. Iya. Pipis, pipis, pipis Itu gitu. nggak sesuai tuntunan Nah, tadi ya, itu Ustaz kata ya. sunat. Ya, itu gak sesuai tuntunan. Makanya bagaimana? Jangan sampai kita bangun malam hanya sekedar pipis tidur lagi, jangan. Nah, itu tuh. Iya. Nah, kenapa kok Allah ingin memberikan kita kenapa Allah nyuruh kita bangun malam? Karena Allah yang mengatakan inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Ya, Allah pengen memberikan kita itu perkataan yang berat. Berat itu bukan berarti memberatkan diri kita ya, tapi penuh dengan hikmah. Ya, maka harusnya bagaimana? Antum pengen tenang, bangun malam. Bangun malam. Maka setan enggak mau kita ini bangun malam. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada setan yang mengganggu kita di rumah. Namanya Dasim. Dasim ya. Dasim itu. Ini Herbert nggak ada yang namanya Dasim ya, aman ya. Jangan sampai. Karena nama setan ya. Oh iya, pokoknya punya nama Dasim ganti namanya. Hasim mungkin ya. Kalau Hasim, Hasim ada, kalau Hasim baik gitu. Iya, baik. Jangan Dasim lah ya. Kalau Dasim itu nama setan ya. Setan, ya. Jangan diikuti, jangan dijadikan Dasim keren Pak. Nggak ada lagi gitu, jangan. Jadi harusnya bagaimana? Ya Dasim itu nama setan aja. Nah, itu tugasnya apa dia? Salah satu tugas dia di rumah, dia punya SOP. SOP dia yang paling dia kuatkan adalah gimana caranya membuat orang tidak sholat malam. Maka banyak orang sholat malam itu ketika bangun kita udah siapin biasanya ini ya bel, alarm gitu ya. alarm sampai 3 HP di alarm, tapi ternyata kita masih telat aja. Itu Dasim kerjaannya itu. Bahkan kalau kita pun bangun, rata-rata Dasim itu kan membuat kita takut. Oh iya. Kita
mau ke kamar mandi, mau Oh, wudhu, itu kita jangan-jangan ada yang rasa matiin merinding. alarm setan itu, Ustaz. Kita nggak sampai denger ya. Nah, nanti jangan-jangan Dasi ngomong, saya nggak ngapa-ngapain, kok dia sendiri yang matiin. Oh iya. Karena ada orang yang bangun matiin tidur lagi Nah itu, juga. kebiasaan kita mungkin ya. Nah, itu. Makanya di sini sebetulnya banyak sekali janji Allah untuk orang yang bangun sholat malam. Nah, kalau ditanya kurikulum Ramadan, apa kaitannya Pak dengan ini? Kenapa kok di Ramadan itu? Sebetulnya Ramadan itu kan ibadahnya tidak hanya puasa. Iya, Ada ibadah pagi, ada ibadah malam, ada ibadah nanti di akhir sepertiga malam. Ya, itu minimal itu. iya. Kalau pagi kita hafal lah, puasa, Puasa jelas. pasti ya. Ya, perintahnya kan jelas ya, Quran surat 2 ayat 183. Iya, Itu jelas perintahnya. Kenapa perintahnya puasa ini, Pak? Ya memang tadi emang tugas kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. iya. Perintahnya begitu. Dan puasa di bulan Ramadan kan memang beda dengan yang lain. Ya. Maka di Quran itu nanti bisa kita cek ada kalimat som, ada kalimat siam. Ya, tapi Berbeda nantilah ya, Ustaz, ya. berbeda nanti itu. Nah, ada kurikulum pagi itu kan puasa, kemudian kita bisa sholat duha, kemudian kita bisa sedekah, bisa baca Quran, dan Iya. sebagainya. Malam pun juga sama. Ya, malam itu apa? Kita sholat malam, dan tadi di Quran surat Al-Muzammil ada kalimatnya, apa namanya? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, kita disuruh apa? Baca Quran. Tadarus ya. Tadarus. Berarti kurikulum malam apa? Ya tarawih tadi tahajud ya, Iya. sholat malam, kemudian juga baca Quran. Ya, nanti yang banyak orang belum tahu itu adalah kurikulum di akhir sepertiga malam. Nah itu, Ustaz. Ya, nama waktunya adalah sahar. 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 Ya, itu di Quran surat 51 ayatnya 18. Apa tuh, Ustaz? Sahar itu tuh. Kalimatnya wabil asharikum yastagfirun. Ya, Masnya mungkin pernah dengar kalimat sahur ya? Oh iya, sahur. Ya, apa sahur itu? Sama Yang nggak nih sahar sama sahur Nah, ya? saya tanya dulu nih, yang antum tahu ini sahur itu apa? Sahur ya, sebagian kita tahu hanya bangun ya di tengah malam tadi, mungkin di sepertiga malam, kemudian kita makan ya Hmm. untuk berpuasa Nah, paginya. rata-rata itu ya. Iya, Rata itu ya. Tapi sebetulnya kalau kita paham, sahur itu adalah rangkaian ibadah yang dilakukan di waktu sahar. Ya. Sahar itu waktunya. Sahur itu kegiatannya. oh Ya, bedanya begitu. iya iya iya. Jadi kalau orang ngomong sahur makan gitu, kalau orang Tegal ngomong mangan gitu. Iya. Ya kalau cuma taunya makan tok. Jadi kita nggak paham tentang Sahur sahur. berarti kegiatannya ya. Kegiatannya. Lah, kegiatannya apa? Kegiatannya itu tidak hanya untuk makan. Ya. Lah kalau sahar sendiri waktunya kapan Pak Ustadz? Mulai kapan tuh? Nah, sahar itu biasanya sebagian ulama itu mengatakan sekitar 25 sampai 30 menit menjelang azan subuh. Itu waktu sahar. Paling ideal ya. Jadi Betul. nggak harus jam 2 ataupun jam 3 Nah, karena masih lama. Biasanya kalau udah makan kemudian kita ada waktu menunggu subuhnya lama, ngantuk, tidur merem lagi. lagi gitu. Itu Ya. yang repot tuh. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Saya ingin menyampaikan ke banyak ya apa namanya orang ya, bahwasannya banyak orang yang tidak paham konsep sahur. Maksudnya nggak paham bagaimana, Pak? Sebetulnya kalau kita makan jam 2 itu tidak ada keutamaan yang kita dapatkan. Tidak ada ya, Tidak malah ya. ada. Kenapa? Yang dinamakan sahur adalah kegiatan yang dilakukan di waktu sahar. Maka harusnya makannya pun di waktu sahar. Oh, nah ini mungkin yang banyak belum diketahui Nah, orang nih, Tad. itu ya. Akhirnya nanti keberkahan itu bisa jadi tidak kita dapatkan. Iya, Kan iya. kalimatnya tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah Anda karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kenapa banyak orang kok akhirnya tidak apa namanya tidak dapat keberkahan? Bisa jadi ya, Iya. karena dia tidak tahu waktunya. Ya, maka harusnya kita udah ngeliat nih. Kalau misalnya azan jam 4, kita lihat ada jadwal itu kan. Iya. Misalnya kita udah tahu jadwal Jam Ramadan itu, kapan gitu ya, ya jam subuhnya berapa? jam 4, berarti saharnya itu jam setengah 4. Kita Setengah boleh 4 ya. makan, ya. Kita boleh makan di situ. Ya. Kemudian kalau misalnya subuh setengah 5, kayak sekarang ini kan setengah 5, Iya. 4.31, 4.33 lah itu ya. Itu berarti saharnya maksudnya jam 4 kurang Kurang lebih lebih. setengah jam sebelumnya ya. Betul. Nah, itu baru dikatakan sahur. Tapi Itu waktu yang tepat ya, Tad ya. kalau kita tidak di waktunya, berarti kita belum dikatakan sebagai sahur. Nah itu. Iya. Jadi kurikulum Ramadan ini yang harus kita pahami. Supaya kita mendapatkan rangkaian keberkahan itu. Ya, jangan sampai kita salah nih. Tapi ingat, sahur itu jangan sampai kita habiskan untuk makan saja. Tadi Kan ada kan keutamaan. ya, Iya, disampaikan ada rangkaiannya tuh, Tad. betul. Apa aja tuh Iya. dari kita mulai melek gitu ya, bangun, Mm-mm. habis itu ngapain sampai subuh ya, Betul. kira-kira Kalau ya. mau tanya, Pak Ustadz bagaimana sih cara bangunnya Rasulullah? Itu Nah, itu hadisnya yang dari paling penting tuh. itu hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu beliau pernah
menginap di rumahnya istri Rasulullah bernama Maimunah. Itu pun beliau juga termasuk ponakan dari Maimunah. Ya, beliau menginap. Kenapa menginap di situ? Abdullah bin Abbas ingin tahu bagaimana cara bangunnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW itu ketika bangun, beliau tidak langsung berdiri. Beliau duduk dulu. Kemudian setelah duduk, beliau menghilangkan sisa kantuknya menggunakan tangannya. Tapi para ulama mengatakan yang paling kuat itu punggung tangan. Oh, ya dikucek Ya, gitu ya. ya. Kucek-kucek Ya, kalau kita mata bahasanya ya. kucek-kucek ya. Ya, ya bukan telapak tangan Iya, ya. bukan Karena ngusap ya. Bukan ya. betul, karena kalau telapak tangan ini ketika kita tidur kita nggak tahu dia sedang megang Oh apa segala iya, macam, ini banyak kotoran. iya. Maka Rasulullah tuh menghilangkan sisa kantuknya. Itu sunahnya seperti itu ya, Tad, ya. Betul. Nah, setelah itu apa selesai? Enggak. Baru beliau berdoa. Iya. Baru beliau berdoa. Setelah berdoa, baru beliau menambahkan, beliau membaca 10 ayat di akhir surat Al-Imran. Jadi dari ayat 190 sampai terakhir. Itu beliau membaca Masya itu. Allah. Itu sunnahnya. Nah, saya yakin Sunahnya nih yang di ya. sini nih hardbar belum banyak yang tahu nih. Iya, saya pun baru tahu nih, Baru Tad. tahu. Jangan-jangan ada yang bawa langsung. Nah, ini ya Mas, pentingnya ilmu ya, apalagi tentang Islam ya. Itulah pentingnya kita nih belajar lebih dalam. Ya, karena banyak orang yang tidak paham itu. Ya. Ya, Pak saya belum hafal Pak. Kan nggak jadi masalah antum udah siapkan dulu persiapkan kan gitu ya. Ketika kita bangun kita baca itu, wah, itu luar biasa. Nah setelah itu bagaimana? Baru antum silakan ke kamar mandi bersuci dan segala macam. Bahkan kalau kita mau tahu ada salah satu cara kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ternyata salah satu yang bisa kita lakukan untuk supaya sholat kita khusyuk, usahakan sebelum sholat subuh kita mandi. Ya. Mandi ya. Mandi. Ya, apalagi misalnya kita mau sholat malam mandi dulu boleh Pak Ustadz? Boleh. Mandi dulu, itu akan beda. Iya, Nanti antum merasakan deh. kita lebih fresh secara Oh, fisik ya. pasti. Pasti. Lebih siap lah buat menatap hari itu gitu. Betul, lebih siap, lebih enak, Iya, ya nggak nggak ngantuk. ngantuk. Ya, itu nanti ada treatmentnya tuh. Treatment di Quran tuh banyak sekali treatment sebetulnya untuk kita mendapatkan sholat khusyuk. Supaya kita juga ibadahnya itu. Ya. Nah, setelah itu bagaimana Pak kurikulum tadi ya di sepertiga malam terakhir itu, ketika kita sudah bangun, kita lihat jam dulu. Kalau emang masih lama, kita bisa sholat malam lagi. Mungkin banyak yang bertanya ya, Tahajud ya. ya Pak, boleh nggak kita kan udah tarawih, malamnya kok kita boleh sholat malam lagi nggak? Boleh. Boleh ya, kan ada yang membahas tentang witir itu kan penutup ya, sebagai sholat penutup. Tapi Nah, kan ini kalau nih. tahajud kita udah tidur ya. Nah, Nah, itu gimana tuh ini ya, penjelasannya tuh? ini yang harus kita sedikit perbaiki lah ya. Witrun itu artinya ganjil. Ganjil. Jadi bukan penutup. Ya, kan kalimatnya hadis itu sholatul laili masna masna faida khosya ahadakumul fajr falyutir rokatan wahidatan. Nah, kalimatnya falyutir itu bukan ditutup, tapi sholat witirlah satu rakaat. Sholat malam dikerjakan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kalau takut datang fajar, maka sholat witirlah satu rakaat. Ya, witir itu ganjil. Ganjil. 1, 3, 5. Pilihannya itu. Ya. Terserah antum mau 3 boleh, 5, 1 pun boleh. Jadi bukan berarti penutup. Ya. Cuma yang harus ditekankan la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Oh, Jadi kalau habis sholat tarawih ya, sebetulnya kalimat tarawih juga itu belum ada di zaman Rasulullah ya. Tarawih itu ada di zaman sahabat. Ya, zaman Rasulullah itu disebut dengan Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Betul. Rasulullah nggak menyebut tarawih. Karena khusus di Ramadan ya tadi. Rasulullah itu nyebutnya Qiyamul Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu Allah menyebut dalam Quran dengan 2 kalimat. Satu Qiyamul Lail, yang kedua tahajud. Oh iya. Tapi khusus di bulan Ramadan Rasulullah seakan-akan menggabungkan dengan kalimat Qiyamul Ramadan. Ya. Nah, di situ kita boleh pausat salat malam lagi ketika setelah tidur. Ya, kita udah sholat tarawih, witir juga sudah, kita tidur malam hari kita bangun, boleh sholat lagi? Boleh. Boleh. Ya, karena sholat malam itu tidak ada batas jumlah waktunya. Ya. Tidak ada batas jumlah rakaatnya, maaf. Tidak ada batas jumlah rakaatnya. Yang ada adalah batas waktunya. Batas waktu ya. Ya, batas waktunya itu fajar. Fajar ya. Sunnatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Fajar itu sebetulnya subuh. Berarti sunnah fajar itu adalah sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu subuh. Setelah azan. Berarti sholat qobliyah. Ya, ini banyak orang nggak paham. Nah, ini juga biar teman-teman ilmu baru ya. Selama ini tahunya kan fajar sebelum nanti azan subuh gitu kan? Nggak ada fajar sebelum azan subuh. Ya, fajar itu ya setelah azan subuh sebelum sholat fardu subuh. Yaitu sholat qobliyah. Nah, itu yang kira-kira harus paham rangkaiannya. Nanti setelah itu kita sholat malam ya. Ini kan sebelum azan ya.
Kita bicara tadi rangkaian ibadah di sepertiga malam terakhir. Ya, bangun, kemudian kita apa namanya sholat malam. Setelah itu bagaimana? Jangan habiskan hanya untuk makan saja di waktu sahar tersebut, tapi sisakan waktu, gunakan waktu itu perbanyak untuk makan, untuk apa? Untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi kita harus perbanyak istighfar itu. Ya, sampai saya pernah mendapatkan itu sebuah syirah seorang ulama saking takutnya dia nggak berzikir pada Allah di waktu sahar itu. Beliau sahurnya makannya bubur bayam. Oh iya. Iya, kalau kita kan makannya udah nasi Bubur banyak. bayam nggak kuat kayak gitu. Kalau kita gak kuat ya. Kalau kita kayak gitu ya. Nah, beliau itu makan gitu. Kenapa? Beliau takut kehilangan waktu untuk berzikir. Berpikir ya. Ya, kalau kita kan kayaknya biasa aja. Udah makannya banyak, lauknya banyak, tambah lagi kalau di Tegal tuh biasanya teh. Tehnya Tehnya, panas, iya. puas gitu. Nah Wangi itu. sepet lagi kewentel. Mantap, Tat. Ya kan? Akhirnya yang terjadi bagaimana? Habis waktu untuk makan aja itu. Iya. Ya, habis sementara dia ibadahnya kurang kan ya. Nah, ini rangkaian ini yang harus kita pahami nih. Perbanyak zikir, dekatkan diri pada Allah. Mumpung kita dapat Ramadan. Karena belum tentu kita dapat Ramadan lagi. Ya, Iya. itu yang harus kita pahami betul itu. Ya. Anggap aja sebagai Ramadan terakhir gitu ya, Tat, Ah, ya. betul. Sebagai motivasi kita Betul. biar lebih baik gitu. Nah, mungkin tadi saya ingin nambahkan sedikit ya terkait tentang persiapan Ramadan. Kalau tadi saya katakan Quran surat kedua ayat 183 itu turunnya di bulan Sya'ban. Sebetulnya ada amalan yang kita lakukan ya di bulan Sya'ban. Ya. Itu seorang ulama ya, itu beliau menyampaikan dulu ulama-ulama terdahulu itu biasa menghidupkan malam-malam bulan Sya'ban. Menghidupkan malam-malam bulan Sya'ban. Apa yang dikerjakan? Ternyata yang dikerjakan itu cuma 3 hal. Satu, sholat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, istighfar. Zikir, salah satunya istighfar. Itu yang dilakukan oleh para ulama dulu. Ya, orang sekarang kan kadang nggak tahu ini nih. Iya. Akhirnya malam hari sholat aja. Padahal ada yang lain juga rangkaiannya. Betul. Ya, kenapa kok dari bulan Sya'ban? Ternyata bulan inilah mereka untuk mempersiapkan diri. Nah, nanti ketika menjelang awal Ramadan, itu nanti ada sebuah doa. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 3451. Nah, ini mungkin nanti untuk tahun depan lah ya. Ini sudah lewat sebetulnya. Karena doa ini kita panjatkan itu ya maksimal banget di malam pertama. Malam pertama Ramadan. Malam Ya. pertama Ramadan. Jadi pas ya, pada sidang isbat begitu, Iya. ditetapkan, nah kita bacalah. Oh iya. Ya, tapi sebagian ulama juga membolehkan kita baca dari bulan Sya'ban. Dari bulan Sifatnya Sya'ban. hanya doa saja. Walaupun Rasulullah dulu itu membacanya itu di malam pertama. Ketika melihat hilal, Iya. beliau membaca doa ini. Tapi sebagian ulama membolehkan karena khawatir lupa. Betul. Orang-orang, apalagi orang sekarang itu kan ketika awal Ramadan sudah persiapannya luar biasa. Macam-macam ya, Tat. Oh, bingung dia. Ya, saking bingungnya itu akhirnya pengen tarawih perdana. Iya. Wah, udah persiapkan dirinya. Belum lagi besok sahurnya apa. Ya kan? Semuanya disiapin dengan Nah, baik. udah luar biasa untuk persiapannya. Akhirnya lupa doa itu. Nah, doanya apa sih Pak Ustadz? Doanya itu mungkin saya ini ya. Iya. Ini kan. Doanya apa, Tat? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, saya yakin Harber banyak belum tahu nih doa ini. Atau baru dengar sekarang juga. Ya, atau Sebagai mungkin ilmu buat kita nih. betul ya. Ini penting, penting. Banyak orang masuk Ramadan nggak tahu doanya. Padahal ini doa ini penting banget. Iya. 14 abad yang lalu Rasulullah mengajarkan doa ini sampai sekarang masih relevan. Apa sih Pak Ustadz yang diminta Rasul dalam doa ini? Doa ini kan Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Kita berdoa, ya Allah, datangkanlah Ramadan alaina kepada kami. Bil yumni. Yumni itu ditafsirkan ketenangan. Jadi kita berdoa, ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan tenang. Tenang ya. Ya, kenapa kok mintanya tenang Pak Ustadz? Ramadan itu bulan yang mulia. Sayyidus suhur. Maka setan itu akan mengganggu dari berbagai macam arah. Plus akan mengganggu dengan berbagai macam cara. Ya. Kalau orang dulu, zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah pertama kali dapat perintah puasa, itu orang Arab banyak yang nggak siap. Jadi Kenapa mereka tuh? mempersiapkan dirinya itu harus ini. Ya, karena mereka taunya Ramadan itu kan asal katanya Romdun itu panas yang terik. Mereka Oh. tahu, oh ini bulannya bulan panas terik. Kok nggak boleh minum, nggak boleh makan. Mereka udah runda. Ya, Iya, bahasa iya. Tegalnya runda ya. Artinya dia nggak tenang hatinya. Nggak tenang. Nah, kalau sekarang di Indonesia, kita Indonesia kan nggak begitu. Yang membuat kita nggak tenang tuh bukan nggak bisa makan, nggak bisa minum, bukan. Tapi yang membuat
kita nggak tenang tuh adat istiadat kita sendiri. Nah itu. Ya, biasanya orang kita itu Ramadan belum datang mikirnya sudah Idul Fitri. Kalau bahasa Tegalnya tuh Jauh sebulan ke Ramadan depan. urung teka, iwis mikir badak. Ada. Nah gitu. Bahasa Tegalnya gitu ya. Jadi Ramadan belum datang mikirnya udah Idul Fitri itu. Nanti baju lebarannya, Ah. nyadrannya kalau di Tegal. Nah, ya ini mungkin pemirsa kalau nggak tahu nyadran itu apa ya, kayak Silaturahmi lah ya itu. silaturahim, nganter-nganter Iya, gitu kan momen ya. Idul Fitri gitu ya. Oh iya, dan yang paling repot itu kan sebetulnya yang kasihan itu ketika dia itu sebagai anak yang paling terakhir, bontot pisan, ya kemudian kakaknya Kakaknya 11. banyak ya. Ya kakaknya ada 11. Dia mikir, Yang waduh, bikin nggak tenang mungkin Tat. itu Tat. salah satunya. Dan tambah lagi, nggak tahu ya, saya lihat tuh kebiasaan Indonesia tiap tahun, ketika kita menjelang Ramadan, itu semua bahan pokok naik. Naik. Nah itu. Wah, Masya Allah itu. Itu sangat bikin nggak tenang tuh. Wah, luar biasa. Telur naik, segala macam tak naik. Sementara gaji kita nggak naik-naik. Ini buat bapak-bapak nih khususnya. Kalau Iya, ibu bisa minta tuh. iya, ibunya minta, pusing juga itu ibunya. Bapak iya. Membaginya itu, bapaknya pusing nyarinya kan gitu kan ya. Akhirnya Ramadan datang mikir macam-macam. Jadi nggak tenang lagi. Nggak tenang lagi. Iya, tambah lagi ketika Ramadan datang, yang kita pikirkan itu biasanya ya, buka puasanya Buka apa, puasa. Ya. ya Belum kan? nanti ada yang ngajakin buka bersama. Waduh. Macam-macam luar biasa itu, luar biasa. Nah, kadang-kadang yang adat yang buruk kita ya, itu jam 5 kita istilah ngabuburit ya, Oh ngabuburit. keliling Jalanan mana-mana. penuh Tat. Wah, Masya Allah itu di mana-mana tuh lengkap banget. Apalagi yang rumahnya Bejasem nih, yang orang Kabupaten Tegal, rumahnya Bejasem, Ya, sabar ya. banyak makanan, makanannya itu Mesti padat semua tuh ada jalanan Tat. semuanya. Ngabuburit. Yang tadinya nggak jualan jadi jualan. Nah, dan kita ini setan itu luar biasa. Ya, Pak Jadi Ustadz. setan tetap ada ya Tat ya. Ah ya, ini Yang penting ini. katanya di kerangkeng gitu kan Iya, selama iya, iya. Ramadan. Iya, iya. Itu bagaimana Pak Ustadz hadisnya itu? Setan itu kan apa namanya di kerangkeng gitu kan ya. Ya, itu sebetulnya pemahamannya itu bukan berarti setan itu dibelenggu. Ya. Iya. Yang harus kita pahami adalah kenapa setan kok dalam Quran dalam hadisnya itu dikatakan dibelenggu? Itu sebetulnya membelenggu diri kita sendiri. Ya. Ketika kita itu berpuasa, hadisnya kan asyamu junnatun. Fala yarfus wala yajhal. Wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Ya. Dan seterusnya. Ini saya potong aja hadisnya. Kalimatnya kan asyamu junnah. Junnah itu kan perisai. Ya, puasa itu perisai. Kenapa ada kalimat perisai? Kalau kita mau menggunakan perisai ini kita kan baik, tapi kalau kita nggak menggunakan ya bisa jadi tidak baik juga. Oh Ya, iya. buktinya banyak orang yang Ramadan masih bermaksiat. Nah itu Tat. Iya kan? Banyak orang berpuasa juga melanggar syariat Jadi Islam. nggak cuma kita bisa nahan lapar, haus, tapi mengendalikan diri itu Mengendalikan yang diri. susah ya. Betul. Nah, makanya di sini saya katakan yang menggunakan perisai itu kita sendiri. Ingat, Allah itu mengatakan dalam Quran, yaitu Quran surat 13 ayat 11 itu. Kalimatnya, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh sudah baik. Allah sudah memberikan malaikat kita tuh dua, depan dan belakang. Apa fungsi dua malaikat ini? Yahfazunahu min amrillah, menjaga dari supaya kita menjaga diri kita supaya tetap di syariat Allah, Iya. mengikuti perintah Allah. Tapi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Merubahnya ya. Berarti tadi saya katakan, setan merasa terbelenggu bukan berarti dia dikerangkeng, tapi sesungguhnya setan itu ketika apa namanya membisikkan kita, ngajak kita tahan, ya itu artinya setan merasa terbelenggu karena nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Berarti tambah lagi kita ngingetin ya, mohon maaf ini, ketika kita lagi puasa, kadang-kadang kita tuh luar biasa teringat dengan ibadah tersebut. Mau ngerasain orang, mau ngomongin orang, iya. gua puasa. Nah, gitu kan ya. Jadi ada yang menahan ya. Menahan, Sebagai betul. pengendali gitu ya. Betul, ya. Apalagi ibu-ibu yang di komplek-komplek ya. Biasanya ada tukang sayur pagi-pagi tuh. Itu paling asik kayaknya. Oh, paling asik gitu. Itu biasanya sarana untuk menggibah di situ Gibah, tuh. ya. Sekaligus ya. Transfer. Betul. Nah, itu tuh gibah offline itu. Paling cepat tuh, Tat. Ya, karena gibah ada dua macam. Ada gibah online, ada gibah offline. Nah, sekarang ya. Ya. Mulai dengan online juga bisa tuh. Betul. Kalau gibah online kan biasanya kan jadi status Nah, itu. atau di grup. Nah, kalau gibah offline itu ya ketemu. Nah, hebatnya puasa. Kenapa kok Allah mensyariatkan kita puasa? Karena ternyata puasa itu bisa menjaga banyak hal. Ya, orang pengen berbuat kemaksiatan, ingat dia puasa. Ya,
orang pengen marah, ya itu ingat puasa. Puasa ya. Ya, sampai kan ada cerita itu, ada seorang bapak-bapak, ya biasanya emosional banget, tiba-tiba hari itu nggak emosional, padahal dia dimarahin sama orang lain. Ditanya sama istrinya, Pak, ya kenapa kok biasanya marah-marah kok nggak marah? Nanti mah habis maghrib. Lah biasanya dibuka ada Jadi habis dia, maghrib. jadi dia ingat dia puasa, dia nahan Ditahan. lagi, walaupun juga nanti insya Allah ketika dia buka Enggak ya puasa tadi ya. dia udah lupa itu. Lagi nanti bukanya dengan es ya, Ah, Masya didinginkan. Allah, didinginkan. Dan memang kenikmatan yang dirasakan oleh seorang berpuasa itu ketika berbuka tadi. Maka di hadisnya itu disoimi farhatani, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi yang namanya berpuasa itu kenikmatannya dua. Satu, ketika dia berbuka. Yang kedua adalah ketika menghadap Tuhan. Nah itu insya Allah kalau kita nahan diri, nanti ketika buka puasa itu udah lupa kok insya Allah. Untuk berbuat maksiat tadi udah lupa. Sudah nggak mikir lagi untuk rasani wong, ya kan, ngomongin orang, udah lupa lagi untuk marah, udah enggak itu. Ya, kenapa? Itulah hebatnya puasa. Ya, jadi Bismillah lah ya. Gitu. Iya tadi kan kita mengendalikan diri ya dengan adanya kita berpuasa gitu ya. Mengendalikan diri semuanya ya, terutama yang biasa mungkin nggak kerasa gitu ya. Lisan kita ya, Tat. Kalau sekarang mungkin dengan tangan kita nih Tangan yang betul. sibuk dengan Nah, HP-nya ini itu. hati-hati juga nih. Masya Allah. Karena namanya gibah itu bisa dengan berbagai macam cara saat ini ya. Kalau dulu kan gibah itu harus ketemu orang. Kalau Iya, sekarang tidak. Ya, maka tadi saya katakan gibah tipe online. online. Ini mudah-mudahan kita nggak gibah online ya. Enggak, kita lagi ini mencari ilmu nih, Oh, Tat. taib, taib, Suatu taib. kebaikan yang memang diajarkan ya. Taib, taib. Ya. Jadi tadi kan banyak ya, ada kita dengan ketenangan, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik gitu ya, Tat. Selain itu, nilai-nilai utama apa aja Tat, yang ada di Ramadan yang bisa kita ambil ya, sehingga kita bisa menjalankan dengan baik kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pahami kurikulum Ramadan ini itu bisa berefek pada tiga sebetulnya. Yang pertama itu adalah takwa personal, yang kedua takwa sosial, dan yang ketiga itu ada namanya syukur. Sebetulnya tiga itu. Ya. Yang dituju oleh Allah dalam Ramadan itu tiga. Takwa personal, takwa sosial, yang ketiga adalah syukur. Ya. Tiga inilah nanti yang bisa kita petik. Kalau takwa personal bagaimana Pak Ustadz? Yaitu puasa itu kan takwa personal. Ibadah-ibadah yang kita Iya. jalani ya. Itu kan untuk memperbaiki diri. Ketika kita puasa nahan diri, asyamu junnatun, kan tadi ya perisai, fala yarfus wala yajhal, janganlah kamu mengolok-olok orang, jangan menjelekkan orang, jangan berbuat bodoh di bulan Ramadan. Kan begitu kan sebetulnya kita lagi menjaga diri tuh. Iya, Itu efek-efek untuk personal ya. Insya Allah kalau orang itu menjalankan puasa dengan baik, ya personalnya akan baik. Dia tidak akan ngomongin orang, dia tidak akan ini, biasa. Nanti ketika selesai dari kurikulum Ramadan ini, dia akan menjadi pribadi yang baik. Ya, kalau benar-benar Ramadannya dijalankan Ramadannya dengan dengan baik. baik. Ya. Yang kedua efek sosial. Ya, takwa sosial bagaimana, Pak? Hebatnya Ramadan. Kita yang biasanya itu mungkin di hari biasa tidak sedekah. Ramadan itu kita bisa berlomba-lomba. Lomba-lomba bersedekah ya. Iya. Sampai ada nanya, ini masjid ini buka puasanya berapa Butuh orang? takjil berapa gitu. Ya, ya kan. Saya nitip takjil sekian, Iya, saya ini iya. kan begitu kan? Kita bahkan berlomba-lomba itu. Tidak sedikit orang ketika Ramadan itu mikirnya mana yatimnya, mana ininya. Nah, itu jadi Ramadan itu luar biasa bisa membuat kita itu meningkat takwa sosialnya. Iya, Dan yang terpenting yang ketiga nanti, ketika Ramadan selesai, kita akan dijadikan pribadi-pribadi yang bersyukur. Masya Allah. Jadi Ya, tiga itu yang jadi nilai utama ya Tat, ya. betul. Hikmah dari kita berpuasa ya. Ya, betul. Dengan puasa kita bisa tadi meningkatkan ibadah secara personal ya. Betul. Kemudian selain itu juga kegiatan sosial dari diri kita bisa lebih termotivasi karena mungkin tadi ya dilipat gandakan gitu ya Betul. pahala ya. Betul. Wal hasanatu bi asyri amsalihah itu benar-benar. Jadi kita kalau hari biasa kita dapatnya satu kebaikan, nanti di bulan puasa begini dilipat gandakan 10 lagi. Ya, jadi kalau ibaratnya alif lam mim kita baca dapat 30 dari biasa Iya, ya. Ramadan begini ya dapatnya 300. Masya Ya, Allah. maka harusnya nih pemirsa semuanya nih kita sudah mulai pakai kurikulum Ramadan punya target. Target kita satu bulan ini khatam. Dan itu tidak mudah. Ya, saya katakan kita mudah mengatakan target tapi tidak mudah untuk dilakukan. Iya, Karena banyak sekali penghalang kita. Ingat setan tidak akan tinggal diam.
Setannya ada di diri kita nih. Kita bisa ngelawan apa enggak kayak gitu ya Betul, tadi. betul. Jadi tadi ya, kemudian syukur ya. Mhm. Syukur yang bisa kita dapatkan dari hikmah puasa ini. Jadi Harbers, kita bicara tentang kurikulum ya. Kalau di kuliah kan ada kurikulum, kemudian nanti di akhir ada ujian ya, UAS maupun UTS gitu ya. Kalau puasa itu ternyata ujiannya setiap saat ya, Setiap Tat. saat. Dan pengendalinya adalah dari kita masing-masing bahwa Betul. kita sedang berpuasa. Mhm. Maka kurikulum Ramadan itu ada untuk membantu kita mengendalikan diri kita. Maka tadi kan ada amalan pagi, ada amalan malam, ada amalan sepertiga malam terakhir itu. Ya, Itu kalau dilakukan luar biasa. ya ibadah nggak cuma berpuasa ya di Cuma bulan beda. Ramadan ya. Mhm. Banyak sekali ya, tadi ada Mhm. sholat sunnah, kemudian tadarus juga ya, Tat. Betul. Yang satu hurufnya dilipat gandakan Betul, 10 kali ya, betul ya. Masya Allah. Dan di Ramadan tambahin lagi Allah. Gitu. Luar biasa. Ini harus kita persiapkan nih. Kita udah Mhm. memasuki di bulan Ramadan, jangan sampai kita terlewat dan terlena ya. Betul, Yang repot itu terlena, Tat. betul. Apalagi semakin nanti penghujung Ramadan ya, Mhm. banyak kegiatan, banyak Mhm. keinginan gitu ya. Betul. Belum tentu kita dapat Ramadan lagi. Nah, Ya, itu. yang terpenting nanti Tat ya, ketika di 10 malam terakhir ya, 10 Betul. hari terakhir Ramadan tuh. Sebetulnya kalau bicara tentang Lailatul Qadar ya, itu treatmentnya bukan pas di 10 akhir. Treatment itu dari awal. Dari awal malah. Iya. Lah, sekarang kalau misalnya logika kita berpikir ya. Kalau misalnya kita hanya mencari 10 malam terakhir, ternyata awal-awal kita nggak pernah sholat malam, kan nggak bisa dong. Ya kan? Dilatih berarti ya. Nah iya, latihannya Pembiasaan itu ya, dari awal. dari awal. Iya. Dan jujur aja, saya sampai saat ini belum menemukan dalil yang benar-benar menyatakan bahwasanya secara jelas Allah akan menurunkan Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Di akhir Ramadan tuh saya belum. Ya, sifatnya itu hanya malam saja. Malam ya. Jadi itu hak prerogatif Allah mau ditaruh di malam yang genap atau ganjil, maka jangan sampai kita pakai sistem ganjil genap ya. Kayak di Jakarta. Kayak di Jakarta. Nanti, oh saya pelatnya genap gitu kan ya. Iya, Nanti, iya, iya. nanti pelatnya ganjil, giliran tanggal genap. Pak kok nggak ini nggak kiamat nggak malam-malam kita nggak itikaf Pak. Ya, Oh saya pakai ini ganjil ya. alhamdulillah tahun ini kan puasanya bareng nih. Nah, yang repot Nah, kalau beda ya. Ini ganjil sana genap gitu. tapi nikmatnya yang kalau beda begitu ya. Ini kalau beda nikmatnya itu akhirnya masjid terus Rame terus rame ya. terus. Kalau kayak gini nih, hari ini rame besok enggak gitu kan. Gantian ya. Lihatnya ganjil-ganjilnya. Iya, iya, Inilah iya. kalau saya katakan ke seluruh ini ya jamaah dan seluruh umat Islam khususnya, ya kalau boleh saya boleh berpesan, ya yang namanya kita pengen mencari malam Al-Qadar itu, kita treatmentnya bukan terakhir 10 malam terakhir tidak, tapi dari awal Ramadan. Ya, Allah tidak akan tutup mata kok. Pasti akan Allah kasihkan. Kan nggak logis tiba-tiba ada orang yang nggak pernah sholat di awal, dia kejarnya hanya 10 malam terakhir, tiba-tiba 10 malam terakhir dia sholat tahajudnya kentang segala macam, terus diberikan malam Iya. Al-Qadar buat dia. Lah terus orang-orang yang udah dari awal gimana? Nah, Gitu itu ya. tuh pertanyaannya kayak gitu. Nah, itu. Makanya saya yakin Allah kalau bahasa bahasa dulu Pak Yai itu mengatakan Allah mboten sari, Allah tidak tidur. Pasti Ya, melihat apa pasti yang melihat. dikerjakan umatnya ya. Betul, ya betul. Walaupun nanti hak prerogatif Allah ya. Iya, iya. Allah mau ngasih siapapun tuh hak prerogatif. Tapi kita secara manusiawi kan juga berpikir dengan jernih juga. Maka harapannya, ayo kita mulai treatment dari awal Ramadan itu. Ya, itu kira-kira. Ada satu lagi yang saya ingin sampaikan lah ya kepada mungkin Harbers khususnya dan untuk umat Muslim pada umumnya. Ada satu waktu di mana Allah menunggu doa kita. Ya. Dan itu waktu yang sangat ya bagi saya sangat mustajab itu. Itu kapan? Yaitu waktu menjelang berbuka. Jadi ketika azan maghrib itu kan di puncak kita puasa kita ya, di puncak puasa kita itu Allah seakan-akan nunggu kita. Ya, kamu sudah puasa seharian, menahan lapar, menahan syahwat, menahan semuanya untuk saya, untuk aku kata Allah. Ya, kamu minta apa? Maka pesan saya untuk Harbers khususnya dan untuk umat muslim pada umumnya, ketika ingin berbuka puasa, jangan langsung dibatalkan, tapi minta doa dulu. Antum berdoa dulu, apapun yang antum inginkan, baru dibatalkan. Ya, biasa kan kita kan setan itu masuk ke dalam mata kita ngeliat es teh itu kayaknya masya Allah, Iya. ya kan? Baru dengar Allah langsung ambil minum. Sebenarnya ternyata Allahumma sholli ala Muhammad baru belum azan ya kan? Udah keprank dulu kan ya. Nah itu setan begitu. Dan akhirnya kalaupun azan beneran kita kehilangan waktu itu. Harusnya bagaimana?
kita minta dulu ketika azan berkumandang, kita selesai puasa, kan biasanya ada yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu, kemudian juga ada dhahaba dzama'u wa btalatil ruku, itu Iya, bolehlah antum boleh pakai yang mana iya. doanya, setelah itu tambahkan doa yang antum inginkan, Berarti apapun. setelah doa berbuka ya. Betul, tapi Boleh jangan seperti itu ya. dibatalkan dulu. Oh iya, Ya, sebelum kita minum ya, tambahin doa yang tambahkan kita doa yang inginkan gitu antum ya. inginkan. Ya, nih Apapun ya Ted ya. apapun yang jombloers ini Iya, kan. biar habis lebaran bisa nikah mungkin nih Minta teman-teman. sama Allah tuh ya, puasa sendirian gak enak ya Ya, Allah gitu kan ya. Ya berikan Masya itu. Allah. Silakanlah itu ya. Baik, Ted. Terima kasih banyak ini Baik. atas pembicaraan yang luar biasa. Jadi tadi ya, memang dari awal ya Ted. Ini buat saya pribadi maupun teman-teman Herbers, biar kita lebih memantapkan diri. Iya. Dan tadi, menyiapkan apapun yang bisa dikerjakan. Biar ibadah kita bisa semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir ya, sebagai Betul. motivasi diri kita biar kita lebih meningkatkan ibadah. Masya Allah, matur nuwun, terima kasih Ustadz atas ilmu yang diberikan ya, pembahasan yang luar biasa. Semoga bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, Amin amin ya Allah. biar kita bisa di suatu Ramadan yang memang bermakna bagi kita. Kita jadi orang yang menang gitu ya Ted, Betul, di betul. Idul Fitri nanti. Amin amin. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan tentang Islaman di Hardbarecast edisi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.